Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sini, Ben. Silakan duduk. Gimana, ada apa, Rizky? Ini kamu mengikuti kegiatan apa sekarang? Sekarang saya mengikuti organisasi OSIS. OSIS, ya. Ada apa? Di OSIS punya kegiatan apa ini setelah ulangan ini? Setelah ulangan mengadakan kelas meeting Bu untuk para siswa. Kelas meeting. Ini kelas meetingnya apa yang diperlombakan? Yang diperlombakan lomba futsal sama fashion show. Sama fashion show. Futsalnya sekarang, kalau fashion show-nya kapan? Kalau fashion show-nya tanggal 18. Tanggal 18 berarti hari Senin. Hari Senin berarti fashion show ya? Iya Bu. Ya. Itu katanya Sis besok mau ke Malang, iya? Iya Bu. Malang. Iya ke Malang tanggal 13. Tanggal 13 berarti besok. Kamu ikut? Ya, ikut Ikut. bersama. Hati-hati ya kalau di tempat lain tuh. Itu kan Iya, di luar kota, hati-hati. Iya Ya? Bu. Gimana? Ada apa sebenarnya kamu? Kok kayaknya mempunyai beban gitu, punya masalah? Iya, Ada Bu. apa? Saya Relax ada aja, biasa. ada masalah keluarga Bu. Ada masalah keluarga? Iya. Gini, kamu di BK sudah percaya dengan BK? BK itu ya kalau setiap ada yang curhat atau ngomongkan masalahnya itu nanti rahasianya bakalan dijaga, tidak diomongkan ya, tidak diumbar, tidak diomong-omongin ya. Jadi kamu memang cerita seperti itu tadi memang sudah benar-benar percaya dengan BK atau bagaimana? Saya sudah benar-benar percaya Bu kalau tidak dapat diumbar-umbarkan itu sama pernikahan. Itu ini ya, kamu tenang saja, saya enggak bakalan nanti cerita ke yang lainnya. Ya, Kenapa? saya tuh selalu dibanding-bandingkan Bu dengan kakak saya. Ya. Katanya nilai saya tuh jelek di bawah KKM, sementara kakak saya tuh 90-an ke atas nilainya. Itu kakakmu cewek atau cowok? Cewek Bu. Cewek. Ya. Jadi kakak kamu itu pintar, dalam arti pintar gitu maksudnya. Iya Bu, katanya dia itu juga memiliki sifat pendiam dan rajin gitu Bu. Terus berbanding Bandingkan dengan saya tuh ya yang itu ya kayak susah jatuh gitu. dia Bu tidak nurut. Tidak nurut. Lalu kamu di sekolah dapat nilainya bagaimana? Perhiasan atau bagus? Ya, tapi tidak sebagus dengan kakak saya. Tidak sebagus kakak saya. Kamu berapa kira-kira nilainya? Ya kira-kira 70 atau 60-an Bu. 76. Tapi kayak kamu bisa kan? Maksudku kayak kamu punya keahlian lain mungkin di bidang yang lain? Ya Bu, saya juga mahir di atau pintar di apa? di non akademik. Di non akademik. Non akademiknya apa? Kemarin saya habis mengikuti lomba badminton Bu Ya. dan juara kedua Bu. Ya, alhamdulillah Di luar dapat juara kota. kedua. Iya. Tapi orang tua tahu kan? Tahu Bu, tapi setelah pulang itu bukannya disambut dengan kebahagiaan, tetapi malah dimarahin Bu, katanya mau ulangan kok tidak belajar, malah pergi-pergi gitu. Malah pergi badminton gitu. Ya, Ya kamu sudah menjelaskan kepada orang tua belum? sudah Bu, tapi mereka tetap tidak menganggap. Tidak mau tahu. Ya Bu, Lalu langkah apa yang sudah kamu lakukan agar orang tuamu itu bisa mengerti kamu? ya langkah saya agak lebih itu kan ya butuh, karena saya itu kan juga harus nurut sama orang tuanya, jadi ya tidak boleh ngebantah sama harus nurut. Sudah, kamu sudah nurut, sudah berusaha, Sudah berusaha. belajar semaksimal mungkin. Ya, Tinggal nanti menunggu hasilnya. iya Bu.
Itu Mbak. Nah, itu setelah kamu jelaskan kemampuan kamu itu orang tua kamu bagaimana? Orang tua saya itu setelah saya menjelaskan itu ya agak tidak terlalu kayak kemarin-kemarin. Tidak memaksa gitu, agak mengerti. Ya, tetapi katanya juga harus diimbangi dengan belajar agar nilainya itu ya di atas KKM. Badminton ya? Ya, Badminton itu kamu sudah ikut lomba di mana saja? lomba di luar kota bersama yang di dalam kota. Di dalam kota dan luar kota. Ya, Itu juga dapat juara. juga dapat Bu. Kamu ikut klubnya di mana? Di kelas 4 Bu. Dari kelas 4 SD. Iya Bu. Berarti sudah lama ya, tapi kenapa? Orang tua juga tahu? Tahu Bu, saya juga pernah izin tetapi orang tua tidak pernah mengizinkan. Tapi saya tuh juga tetap memaksa melakukannya. Soalnya itu keahlian saya. Sekarang gimana solusi kamu dalam belajar? Solusi saya dalam belajar itu kan nilai saya kan turun, mungkin saya akan meningkatkan belajar saya. Meningkatkan belajar, Ya. belajarnya lebih rajin. Ya. Ya. Terus kalau badminton, cara bagi waktunya bagaimana? Cara membagi waktunya mungkin kalau malam waktu latihan badminton itu ya saya mengikuti latihan. Kalau tidak mungkin saya menggunakan dalam belajar. Gunakan untuk belajar, Ya. kalau tidak latihan badminton. Iya. Kalau untuk pengendalian emosinya bagaimana? Kalau untuk pengendalian emosi mungkin saya akan menahan emosi dan juga akan merubah sikap-sikap saya. Bagus, seperti itu ya. Jadi solusinya itu dipelajari yang benar, dijalankan yang benar, biar bisa mengendalikan, mengontrol, menguasai semuanya. Iya. Kalau tidak badminton, sore les, seperti itu. Terus yang lainnya, kalau kegiatan di sekolah, Kegiatan di sekolah ya biasanya kalau ada event kan saya mengikuti organisasi. Biasanya juga saya mengikuti itu Bu. Event. dari kamu dibandingkan tuh perasaannya bagaimana? Rasanya ya saya marah kayak memiliki dendam sama orang tua, tapi saya tuh tetap menahan biar kesabaran saya itu menurun. Ya, kamu harus tetap sabar, harus tetap bisa mengondisikan. Tapi kamu setelah kan katanya selalu dibandingkan dengan kakak. Nah, orang tua tahu kalau kamu itu marah, jengkel atau bagaimana? Tahu? Tahu Bu, katanya tuh aku disebut anak yang jengkel, yang susah diatur begitu Bu. Bilang gitu, tapi sudah dijelaskan, tadi bilangnya sudah dijelaskan, coba dijelaskan, memang keahliannya ke badminton, terus nanti belajarnya mau ditingkatkan lagi. Itu kira-kira di mata pelajaran apa kamu itu bisa yang nilainya agak tinggi, yang nilainya tinggi gitu? Ya mungkin di mata pelajaran IPA, IPS sama Bahasa Indonesia itu yang nilainya lumayan tinggi. Itu yang nilainya lumayan tinggi di situ. Tapi gini ya, kalau emosi kamu tahu nggak emosi itu bagaimana? Tahu Bu. Gimana emosi? Emosi itu kayak ya emosi kita di hati itu kayak gimana Bu? Yang timbul dari diri. Di saat situasi yang suatu tertentu. Emosi itu seperti itu ya, yang timbul di saat tak terduga. Nah, jadi kamu harus bisa Kontrol emosi, menahan. Kalau kamu emosi dengan orang tua, misalkan jengkel, kamu itu melakukan apa? Biasanya kayak ngebantah Bu, karena kan saya juga kurang suka dengan tindakan orang tua. Terus
juga biasanya saya melampiaskan emosi saya itu di sekolah. Melampiaskan di sekolah. Lampiaskan, kenapa kok dilampiaskan? Ya karena dengan emosi saya, karena tidak mungkin kalau di rumah. Kalau di rumah mungkin malah dicaci maki dan orang tua, diberikan gitu. Kalau kamu melampiaskan itu, yang melampiaskannya yang bagaimana kalau di sekolah? Mungkin saya itu juga sering membuat masalah Bu di sekolah. Membuat masalah. Iya Bu. Misalkan apa masalahnya? Misalnya mengolok-olokkan teman atau ya yang lain. Seperti itu ya. Iya. Teman satu kelas juga ada yang mengolok-olok seperti itu ada. Juga ada Bu. Yang mengolok-olok kamu juga ada. Yang mengolok-olok aku juga ada Bu. Ada. Ada. Terus kamu emosi juga. Emosi. Sudah juga. dari rumah emosi, terus di sekolah sudah emosi. Kamu kayaknya juga pernah masuk BK karena itu berkelahi dengan teman loh. Iya Bu, pernah. Iya. Iya Bu, pernah. Pas itu ceritanya kan Gimana saya ceritanya? udah dari rumah itu sudah emosi banget. Terus di sekolah itu kayak ditambah emosi, udah itu kan banyak PR tuh Bu. Iya. Nah itu malahnya saya latihan jadi belum sempat ngerjain. Pas sekolah tuh ngerjain sama digangguin, jadi saya kayak kurang terima aja langsung. Oh, gara-gara ngerjakan tugas di sekolah, kamu jadi emosi seperti itu. Nah, teman-teman kamu ngerti nggak kalau kamu itu sering emosi, begitu? Ya ngerti Bu, tapi teman-teman saya tuh tidak tahu masalahnya apa. Taunya, bisa kok gampang emosi seperti itu. Ya Bu, taunya sudah jadi watak katanya gitu. Nah, itu langkah apa yang kamu ambil kalau temenmu itu nggak terima? Kan kamu kemarin kan emosi itu. Nah, emosi, lah terus temenmu kan otomatis nggak terima kan? Kamu karena digetak apa kamu apakan itu temenmu gimana? Reaksi temen, Iya. reaksi temen tuh ya kayak melawan gitu, tapi saat melawan ya saya juga ikut melawan. Ya karena sudah terbawa emosi Bu. Itu ya. Ya. Terus ada yang misalkan nggak? Ada yang melerai nggak? Juga ada Bu, Juga kan ada. teman kelas tuh banyak Bu, jadi juga ada yang melerai. Teman satu kelas baik-baik apa enggak? Ya banyak sih Bu yang baik, tetapi saya juga masih ada dendam terhadap orang tersebut. Jangan sampai dendam ya. Dendam itu tidak Ya, baik ya. Bu. Nih. Terus langkah apa yang kamu ambil biar tidak gampang emosi? Ini ya anu Bu, menahannya Bu, kayak mendendamnya. Ya, enggak apa-apa. Saat ini misalkan kamu itu mengontrol emosi, wis enek kanca sing ganggu ya wis ini misalkan seperti itu mengontrol sendiri. Tapi yang bisa mengendalikan diri itu nantinya Saya kamu sendiri mau berbuat apapun itu ya kamu sendiri nanti yang mengontrol. Bisa kan? ya bisa Bu diusahakan. Belajar ya. Jadi bagaimana kamu setelah ini pengennya kamu bagaimana? Unek-unek kamu ke orang tua atau ke teman atau ke ini? Mungkin saya akan memperbaikinya Bu. Perbaiki. Kayak sifat saya ke teman-temanku itu akan saya rubah, dan untuk masalah belajar itu yang ini saya akan tingkatkan lagi. Terus gini ya, kamu tuh cerita ke ini kan kali kamu kan cerita ke BK. Nah itu kamu tuh sudah percaya sepenuhnya ke BK atau belum? Sudah Bu, karena saya juga kan pas pendataan di sini. Itu ya. Iya Bu.
hadapi, kamu sudah punya solusinya kan tadi? Solusinya apa tadi? Solusinya kayak meningkatkan belajar saya dan menahan rasa emosi terhadap teman-teman. Ya, tuh. Nanti itu ditingkatkan, dipelajari, didalami lagi caranya emosi mengendalikan itu bagaimana, ya, benda diseneni orang tua gitu ya. Jadi kamu sudah punya solusinya tadi seperti itu, kamu juga harus bisa. Ya, kamu harus gimana ya? Konsekuen ya dengan prinsip kamu juga. Kamu punya prinsip apa? Gini, kamu kan punya tujuan, pengen kamu kan di badminton, iya loh. Iya Bu. Itu jadi caranya kamu tetap ke badminton terus belajar karena menahan emosi bisa nggak? Oh bisa Bu. Bisa. Oke. Seperti apa misalkan? Yang ke badmintonnya itu bagaimana? Mungkin saya akan membagi waktunya dengan belajar sama berlatih. Ya bagus, seperti itu ya. Ya Bu. Kalau misalkan pas badminton, pas emosi, itu bagaimana? Ya, mungkin saya akan menenangkan terlebih dahulu sebelum berangkat. Nah, seperti itu ya. Jadi harus bisa menjaga, harus bisa mengontrol, mengendalikan semuanya. Kamu harus bisa. Kamu sudah punya solusi, tinggal menjalankan. Besok kita ketemu lagi kapan-kapan. Saya mau tahu bagaimana hasilnya. Nanti saya juga mau mengamati perkembangan emosi di sini, sama mau lihat nilai kamu itu bagus atau tidak, naik, ada kemajuan atau tidak. Sudah berusaha kan? Sudah lama loh. Sudah lama berusahanya. Ya, itu mulai kelas 7 ini Bu. Mulai kelas 7 ini kamu sudah berusaha memperbaiki untuk nilai. Ya Bu. Kalau emosi? Kalau emosi saya masih gampang emosian, tapi saya sudah berusaha untuk menahannya. Kalau emosi masih belum bisa stabil gitu. Ya Bu. Dan kamu sudah menentukan semua, kamu sudah tahu, jadi kamu harus bisa itu ya, berubah biar jadi lebih baik dan biar orang tua bahagia, bangga, biar tidak dibandingkan lagi. Ada lagi yang disampaikan, mau disampaikan? Sudah, itu saja. Sudah Bu. Sudah, tenang saja ya. Semoga lancar, nanti usahanya berhasil. Ya, saya hanya bisa mendoakan. Ya, nanti saya cek lihat lagi nilainya. Tanyakan doa ibu nilainya bagaimana. Kalau sudah bagus berarti kamu sudah punya perkembangannya juga sudah bagus. Tinggal yang emosi, ya. Iya Bu. Sudah, terima kasih Bu atas perhatiannya. Ya, sama-sama. Sudah, silakan.